Kasih lo Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik buat Tuhan Yesus yang sudah bangkit bagi setiap kita. Dan kita percaya bahwa di hari yang Paskah ini ada sesuatu yang ajaib Tuhan mau nyatakan buat setiap kita, amin. Mari sama-sama datang ke rumah Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan memenangkan setiap kita. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang siap kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita, ibadah Paskah. Dan untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk karyamu yang begitu besar bagi kami. Untuk pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami terima kemenangan yang datang dari sorga melalui Engkau ya Tuhan Yesus. Dan hari ini apapun yang terjadi, hati kami tetap percaya bahwa Tuhan kami ada, berkuasa, bertahta atas pujian dan juga ibadah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Roh Kudus, terpujilah Engkau Allah kami Tuhan Yesus. Biar hari ini siapapun kami menyembah di tempat ini, maka siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami percaya ada lawatan Tuhan yang ajaib, sempurna memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, mari bersama-sama kita buka hati kita untuk boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Ini syukur setiap kami Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Angkat tanganmu sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, kami bersyukur. Oh, sungguh besar perbuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Angkat suaramu sama-sama. Tiberias. Sungguh besar setiamu, katakan cara-Mu Tuhan, kehidupan kami Tuhan Yesus. Amin. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, segala pujian dan kemuliaan. Mari sambil kita beri bersama-sama jemaat Tiberias, angkat tanganmu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segala apapun yang terjadi Tuhan. Engkau lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Engkau menyelamatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Juru Selamat. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Ku tinggikan selamanya Yesus Tuhan. Amin, amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Selamanya pengagungan hanya bagi Yesus. Angkat tanganmu tinggi bersuara. Oh Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus, Yesus. Ini minggu kemenangan setiap kami Tuhan. Kami peringati hari ini, sebab kami tahu Tuhan telah sediakan yang terbaik. Ubahkan hidupku Tuhan. Haleluya. Terimalah ini Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan. Kau dahsyat. Katakan kerajaanmu Tuhan bagi setiap kami. Otoritasmu terjadi dalam hidup ini. Sebab Tuhan telah mengalahkan maut bagi kami. Oh amin, 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 amin. Terpujilah, terpujilah hatiku karena ku bersyukur Tuhan. Dalam namamu ku berserah, ku agungkan Tuhan. Bawaku lebih dalam roh dan kebenaran. Singkirkan setiap ketakutan kami Tuhan. Sirnakan setiap keraguan kami Tuhan Yesus di minggu Paskah ini. Sebab perbuatan Tuhan yang besar Tuhan telah jadikan bagi kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang
Tuhan mati, Tuhan bangkit bagi setiap kami. Dan kami percaya lewat kebangkitan-Mu ada kuasa-Mu yang ajaib Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan di hadapan Engkau. Tanda kami mengucap syukur, percaya bahkan berserah buat rancangan Tuhan yang ajaib. Mulai minggu pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kami mau melihat perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Terpujilah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kembali katakan, Engkaulah Tuhan. Ini pengagungan kami Tuhan Yesus, bahkan pengakuan kami. Makasih Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Raja kami. Engkaulah Tuhan.
kami percaya, hati kami mengasihi Tuhan. Bukan karena keadaan kami yang saat ini terjadi Tuhan, tapi semua karena janji Tuhan yang Tuhan pasti genapi dalam iman kami tahu. Dan hari ini di minggu yang Paskah ini Tuhan, kami hanya percaya bahwa Tuhan pasti akan mengadakan kuasa-kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah Roh Kudus bagi setiap kami, umat-Mu yang mengasihi, umat-Mu yang bersorak-sorai. Kami siap menerimanya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus, kita kasih tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita beri salam tangan kiri, kita katakan Tuhan Yesus pasti. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari gereja Tiberias, mari bawa hati kita, bawa syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari tunjuk kanan kiri kita, katakan, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yang percaya dalam Tuhan Yesus kita bersaudara. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Mari lebih lagi katakan, dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus ada sukacita, amin. Yang percaya bahwa Tuhan telah bangkit, memberikan kemenangan bagi setiap kita. Lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan. Dia sungguh baik. Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji nama Tuhan pada pagi hari. Kita bawa hati yang terbaik bagi Tuhan. Oh Tuhan. Oh, 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 oh.
Siapa namanya? Amin. Mari lebih lagi katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia siapa namanya? Yesus, Dia baik. Bersama-sama, He's so good to you, He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Amen. Jesus is so good to you. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Kita beri sorak-sorai kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan. Haleluya. Selalu kembali ke saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita diberkati lebih lagi pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mau saksikan video highlight khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selamat menyaksikan. Sesungguhnya Jumat Agung ini adalah inti daripada Paskah. Tanpa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak akan pernah ada kebangkitan dan kemenangan di kubur itu. Alkitab mengakui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yaitu karena kasih Allah yang besar kepada kita. Puncak bukti kasih Allah kepada manusia ada di dalam kematian Yesus. Sebab dengan kematiannya, manusia bukan hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kemuliaan gambar Allah pada manusia dipulihkan. Karena Yesus datang untuk melayani dan menebus kita. Yesus tahu tujuannya diutus Bapa adalah untuk bukan hanya sebagai menyampaikan pesan kabar baik, tetapi juga sebagai korban pengampunan dosa di atas kayu salib. Karena Allah memperbaharui hubungan dengan manusia. Kematian Yesus Kristus bukan hanya sebagai pengampunan atas dosa, tetapi lewat kayu salib ada pemulihan gambar Allah di dalam kita, sehingga kita dapat berhadapan langsung dengan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Video selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama saudara yang terkasih, di pagi hari ini kita akan diberkati mendengar dan merenungkan suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Romawi yang pertama, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Engkau yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus mengajar jalan menuju kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai 56. Perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang membawa manusia kepada kebangkitan. Dalam Romawi yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Pertama,
Kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Markus 16 ayat 1 sampai 4 dan 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Jika kita belum memiliki pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian tidak mengenakan, masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan buntu. Padahal kebangkitan Yesus membuat kita dari hidup yang tidak berpengharapan menjadi hidup yang penuh pengharapan. Dari keputusasaan menjadi memiliki masa depan. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12b, dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8, dan Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, maka percayalah masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Itu sebabnya sudah seharusnya kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus. Kita tidak memilih jalan sendiri karena kita menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan. Lalu yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Dalam Markus 16 ayat 5 sampai 8. Visi dan misi hidup kita orang percaya haruslah percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia, Dia mengasihi kita, Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Yang terkasih Ibu Pendeta Darnia Tipariaji, kita percaya setiap kita yang telah mendengar dan merenungkan suara gembala sidang kita pasti diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan pujian kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Sama-sama kita mau rendahkan hati kembali di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan untuk kasih anugerah Tuhan yang begitu besar, yang telah menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami telah memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka tiba saatnya Tuhan, hati kami siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih Tuhan, Bapak Pendeta Teddy Lusli, urapi setiap perkataan kalimat hamba-Mu bagi setiap kami. Karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap hati kami agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia. Akan selalu mengerjakan segala perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kami yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama Gereja Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan pujian sekali kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita. Sebab bukan dengan barang fana Tuhan Engkau menebus setiap kami, namun melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, kasih anugerah Tuhan. Haleluya.
yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita kasih tepuk tangan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang tiada noda dan celah.
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, kami bersyukur buat kasih pengorbanan-Mu yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kematian kebangkitan-Mu. Bahkan hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus, oleh kasih setia Tuhan, Tuhan membawa kami untuk bisa merayakan, memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu yang memerdekakan kami, yang mengaruniakan kami janji, warisan, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Persekutuan yang erat dengan Engkau ya Bapa. Roh Kudus, terima kasih buat kasih setia-Mu. Roh Kudus menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami, menuntun kami. Kami rindu semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, dan mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar oleh firman-Mu Tuhan Yesus kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Lebih lagi. Dan mengalami Engkau Tuhan Yesus Allah yang hidup. Lebih lagi. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, disucikan, dibenarkan, disempurnakan. Dan firman-Mu Tuhan Yesus hidup. Menyelamatkan, memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan, dan membuat hidup kami mengalami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita katakan amin. Shalom saudara, selamat Hari Raya Paskah. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus bangkit. Amin. Tuhan Yesus bangkit. Bagaimana perkataan ini sampai kepada murid-murid Tuhan oleh Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus. Tuhan bangkit, guru bangkit, Yesus bangkit. Dan murid-murid kasih tahu sama Thomas, guru kita, Tuhan kita, Yesus bangkit. Tetapi Thomas mengatakan, kalau aku belum mencucukkan jariku ke dalam tangannya dan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tetapi dalam peristiwa kebangkitan ini, begitu banyak pesan yang Tuhan mau saudara dan saya terima. Dan bukan hanya pesan, tetapi kuasanya, firman-Nya yang hidup untuk saudara dan saya alami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, firman Tuhan kita dibuka slide-nya dulu. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita berbahagia. Sekalipun tidak melihat, namun percaya. Amin. Tuhan Yesus naik ke sorga, kita tidak bisa melihat secara fisik, secara mata jasmani, tetapi percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Apa yang ditulis dalam Alkitab oleh firman-Nya benar-benar sungguh terjadi bahwa Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit dan sudah naik ke sorga, dan Tuhan Yesus ada di dalam saudara dan saya. Satu hal yang gak bisa dimengerti, gak bisa dicerna dengan logika manusia, tetapi kita menjadi satu di dalam Tuhan Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena Tuhan Yesus bangkit, hidup saudara dan saya ada pengharapan. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, firman Tuhan katakan sia-sialah iman kita. Karena tidak ada dasar untuk percaya. Tapi karena Tuhan Yesus bangkit, menang atas maut, Dia Allah yang hidup, yang ada sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, dan akan terus selama-lamanya.
hidup saudara dan saya memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu menjadi dasar yang kuat bagi iman kita. Katakan amin. Bukan lagi karena melihat, bukan menunggu melihat, tapi karena percaya. Dan firman Tuhan mau kasih tahu pesan buat saudara dan saya. Bagaimana kita bisa hidup dalam pengharapan, berbahagia. Sekalipun tidak melihat, namun percaya. Ingat janjinya. Ingat firmannya. Murid-murid ketakutan. Baik dalam peristiwa penangkapan, penyalipan. Bahkan ketika kubur kosong pun mereka ketakutan. Mereka berpikir macam-macam. Oh, dicuri orang dan sebagainya. Lalu perempuan Maria Magdalena dan bersama ibu-ibu yang lain ketakutan. Loh, apa yang terjadi? Murid-murid juga demikian. Mereka mengunci diri rapat-rapat di ruang atas. Kenapa? Karena mereka lupa. Mereka nggak ingat, mereka nggak ngerti, mereka nggak menyadari apa yang sudah Tuhan firmankan. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lukas pasal 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya." Katakan sama saya, ingat apa yang dikatakan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya setiap hari merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar baca, ngejar target, oh saya punya target untuk membaca Alkitab, selesai, itu baik. Lebih baik daripada nggak baca. Tapi bukan hanya baca sambil lewat saja, oh yang penting hari ini udah satu pasal, tapi renungkan. Taruh itu dalam hati. Ingat, amin. Mungkin kalau ada sebagian orang katakan menjadi rema, menjadi satu pesan yang khusus. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ke-3. Jadi sebelum semuanya terjadi, Tuhan Yesus sudah kasih tahu apa yang hendak dilakukannya. Dalam kitab Matius dicatat sampai 4 kali Tuhan Yesus kasih tahu. Dalam kitab Markus, Lukas dicatat sampai 3 kali Tuhan Yesus kasih tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu saudara dan saya apa yang hendak dilakukannya dalam hidup kita. Bahkan sampai kesudahan langit dan bumi nanti Tuhan Yesus sudah kasih tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup kita. Bagian kita adalah ingat firman-Nya, janjinya. Sehingga ketika kita ketemu keadaan-keadaan yang sepertinya tidak kita harapkan terjadi, kita tidak mau terjadi, kita ingat janji Tuhan, kita ingat firman Tuhan, di situ saudara dan saya akan kuat karena memiliki pengharapan. Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan apa yang hendak dilakukannya adalah mengasihimu, mendidikmu, amin, memberkatimu, dan menuntunmu senantiasa di dalam kemenangan. Membaharui hidupmu, membasuh hidup kita, membentuk hidup kita terus seturut kebenaran firman-Nya. Jadi semuanya udah ada dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak ada sesuatu yang baru. Masalah kita apapun judulnya, bagaimanapun kontemporer bentuknya, inovasi bentuknya, bukan sesuatu yang baru buat Tuhan. Amin. Semua isu kehidupan manusia sudah ada dalam kebenaran firman Tuhan. Cuman semakin berkembangnya zaman, judulnya baru aja. Dulu nggak ada pinjol di Alkitab. Betul? Tetapi Alkitab bicara bagaimana orang yang dalam kesesakan, terjerat dan sebagainya. Dulu nggak ada istilah autoimun di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat baik penyakit yang menurut medis, incurable, nggak bisa disembuhkan maupun bisa disembuhkan. Semuanya oleh kuasa Tuhan Yesus disembuhkan, dipulihkan. Katakan amin. Jadi nggak ada sesuatu isu yang baru. Oh Tuhan, masalah saya ini baru. Semuanya udah ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak ada yang baru buat Tuhan. Amin. Dan kebenaran firman Tuhan sudah tulis semuanya
Jadi firman Tuhan itu pedoman, dasar, pelita, penuntun hidup kita, manual book kita. Firman Tuhan itu sumber kehidupan kita. Dan bagian kita adalah ingat firman-Nya, ingat janjinya. Dan di situ kita akan memiliki pengharapan dan tidak hidup di dalam ketakutan. Katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat. Tuhan Yesus bangkit, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Perkataan pertama ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus katakan, supaya ini juga nyampe kepada saudara dan saya, kita terima. Untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Untuk memberi kita, membawa hidup kita dalam damai sejahtera. Bagaimana caranya? Apa bentuknya? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Orang Yahudi nggak ada yang tahu di mana mereka sedang ngumpet. Mereka mengunci diri rapat-rapat, informasinya sangat terbatas hanya untuk lingkungan grup mereka saja, tetapi Tuhan Yesus tahu di mana mereka ada dan bagaimana keadaan mereka. Dan Tuhan yang cari, Tuhan yang jumpai, Tuhan yang temui, dan Tuhan yang katakan kalimat pertama ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Sebelum dia disalibkan, dia katakan, damai sejahteraku kuberikan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak seperti apa yang dunia bisa berikan. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, Tuhan ingetin lagi, Tuhan nyatakan lagi. Mereka masih terheran-heran, mereka masih ketakutan, sukacita, campur aduk. Mereka masih bingung, lalu sekali lagi Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 8 hari kemudian, lalu setelah itu Thomas nggak percaya, murid-murid kasih tahu, kami telah melihat Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjumpai Thomas secara pribadi. Dan ketika Tuhan menjumpai Thomas, mari kita lihat. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Katakan amin. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus untuk membawa hidup saudara dan saya dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini kalau di dalam perjanjian lama ditulis dengan kata shalom, yang artinya adalah seluruh kepenuhan, kesehatan, keselamatan, damai, peace, ketenangan. Kalau dalam perjanjian baru di sana dikatakan well-being state, suatu keadaan yang sungguh semua amat baik. Bukan menunggu masalah itu enggak ada, bukan menunggu enggak ada pergumulan, enggak. Tapi di tengah itu semua Tuhan memberi hati kita ketenangan, kelegaan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Katakan amin. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Kenapa Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu? Dan bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera itu? Pertama-tama yang penting adalah menyadari untuk apa Tuhan Yesus berkorban. Apa hasilnya Tuhan Yesus bangkit? Apa dasarnya dia mati buat kita? Mari kita lihat dalam Roma pasal 4 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 25. Dan Roma 5 ayat yang ke-1. Ini nyambung saudara. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena apa? Pelanggaran kita. Minggu yang lalu, hari Jumat yang lalu kita telah belajar bahwa pengorbanan Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus itu menebus kita. Menebus segala dosa dan pelanggaran kita, memerdekakan kita, menanggung hukuman. Dan bukan hanya berhenti di sana,
tetapi juga menjadikan kita milik kepunyaannya. Katakan amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi dia dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Jadi kalau hari ini saudara dan saya merayakan Paskah, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Hari Jumat yang lalu kita telah belajar. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Katakan amin. Tuhan Yesus sudah menebus kita, memerdekakan kita dari dosa, menyelamatkan hidup kita, dan menjadikan kita milik kepunyaannya yang dijaga, disertai, dibela, dikasihi, diberkati. Tetapi enggak berhenti hanya di sana. Tuhan Yesus bangkit karena pembenaran kita. Jadi kalau hari ini kita merayakan Paskah dan percaya bukan hanya hari ini tetapi senantiasa setiap hari dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, maka percaya hasilnya. Terima hasilnya. Bahwa kita telah dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus. Adalah satu konflik dalam iman kita, dalam percaya kita. Sementara kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit buat saya, tapi kita masih mendakwa diri kita dan kita masih membiarkan iblis mendakwa, oh saya orang berdosa, saya enggak layak di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak sedang mengakui bahwa Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Bahwa hasil pengorbanan kebangkitan Tuhan Yesus sudah membenarkanmu dan menjadikanmu orang benar. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit, terima hasilnya. Untuk apa dia bangkit? Membenarkan kita, menjadikan kita orang benar. Katakan amin. Karena dengan kesadaran inilah kita bisa hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan, dalam kebenaran. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kuasa firman-Nya, karena kasih-Nya, karena kekuatan Allah, karena apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita menyadari setiap hari, mulai dari bangun pagi hari, Tuhan terima kasih. Engkau sudah mengampuni saya, Engkau sudah membenarkan saya menjadi orang benar. Kalau kamu menyadari identitasmu setiap hari sebagai orang benar, kamu tahu makanan yang kamu perlukan apa? Kebenaran. Amin. Kalau kita tahu identitas kita adalah oleh pengorbanan yang begitu besar, dijadikan orang benar, kita dimerdekakan dari pendakwaan. Bukan lagi untuk hidup berkelanjutan di dalam dosa. Kita dimampukan sepanjang hari itu untuk ingat melakukan apa yang benar, memperkatakan yang benar, bersikap yang benar. Amin. Roma pasal 5 ayat yang ke-1. Ini hasilnya. Sebab itu. Jadi kalau sebab itu, penyebabnya apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Hasilnya apa? Kan ada sebab, ada akibat. Secara logika berpikirnya begitu. Hasilnya apa? Kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita terimanya komplit. Kita menerima damai sejahtera Allah dan kita juga hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hari Jumat yang lalu kita juga sudah merenungkan. Apa artinya? Dari hidup dalam permusuhan dengan Allah karena dosa dahulu, sekarang hidup dalam perkenanan Allah. Katakan amin. Kalau ada perkenanan Allah di dalam hidupmu, wow, saudara akan bisa setiap hari melihat, menyaksikan, mengalami kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita bukan lari menjauh dari Tuhan, tapi kita selalu datang mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ini mau mengingatkan saudara dan saya pagi hari ini. Kalau hari ini kita bisa percaya, berseru, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa datang beribadah dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Terima hasilnya. Enggak usah pakai tapi Pak, kayaknya saya enggak layak. Tapi Pak, saya masih begini begitu. Terima hasil lebih dulu, pengorbanan Tuhan Yesus. Dan hasil pengorbanan Tuhan Yesus itu akan mengubahkan hidupmu, mengubahkan mindsetmu, membaharui hatimu, dan menuntun setiap langkahmu dalam kehidupanmu. Katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit, mengaruniakan saudara dan saya hubungan yang kekal, dan sukacita kemenangan yang kekal. Mari kita lihat dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-10.
seorang hamba Tuhan ketika saya ke Israel di Garden Tomb. Dikubur Tuhan Yesus yang kosong. Nah, pada saat itu pastor yang ada di sana, asalnya mungkin dari negara mana, cuma ditugaskan di tempat itu, di gereja situ. Dan dia sharingkan firman Tuhan ini. Matius pasal 28 ayat 10. Karena waktu itu saya juga sebagai pembimbing rohani, tapi waktu itu saya dengan satu pastor dari gereja Tiberias, pada saat kami tiba lebih dulu, yang lain peserta masih foto-foto, terus saya ngomong sama pastor yang lain dan pastor itu juga ngomong sama saya, kita makan dulu yuk, makan apa? Makan firman. Jadi di situ hamba Tuhannya sedang lagi memberitakan firman Tuhan, kami ikut duduk di dalam rombongan itu. Dan dia sharingkan ini, Matius pasal 28 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan Yesus bangkit, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus enggak bilang murid-muridku, tapi Tuhan Yesus katakan saudara-saudaraku. Katakan amin. Firman Tuhan katakan supaya dia menjadi yang sulung dan kita mengalami kuasa kebangkitannya. Amin. The first fruit. Artinya kalau kita dijadikan saudara-saudaranya, kita dijadikan satu dalam hubungan dengan Bapa di sorga, di dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya juga dijadikan ahli waris bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat lagi. Dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17. Jadi saudara bisa ingetin tetangga saudara kiri kanan. Jangan pura-pura susah, kamu ahli waris kerajaan sorga. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan begini. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada siapa? Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini perkataan yang begitu dalam. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa saudara dan saya dalam hubungan dengan Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani, ya Bapa, biar mereka ada di dalam kita. Biar mereka, kita lihat dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22. Yohanes pasal 17 ayat 22. Ayat yang ke-20, dari ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dan ngomong, Bapakmu Bapakku, Allahmu Allahku, Tuhan Yesus membawa kita dalam persekutuan dengan Bapa. Dan apa artinya? Bapakmu di sorga mengasihimu sama seperti Bapa di sorga mengasihi Yesus. Itu sebabnya selalu memandang pada Bapa di sorga bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih dalam hidupmu. Ada waktu Tuhan izinkan pergumulan, kesesakan, kesulitan terjadi dalam hidup kita. Tetapi selalu memandang kepada kasih Allah. Untuk imanmu dikuatkan, untuk imanmu diteguhkan, untuk imanmu selalu disempurnakan oleh kasih Allah. Amin.
Mari kita lihat. Jadi Tuhan Yesus membawa kita kepada hubungan yang baru, hubungan yang kekal, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita kelewatan, kita kelupaan untuk mengucap syukur akan hal-hal ini, akan berkat kebenaran firman Tuhan yang begitu besarnya buat kita. Karena seringkali kita ketika datang kepada Bapa di sorga, kita lebih disibukkan untuk memindahkan isi keranjang doa kita kepada Allah. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Enggak ada yang salah tentang itu, silakan berdoa. Tapi ingat, mengucap syukur. Bagaimana posisimu yang baru, identitasmu yang baru, statusmu yang baru. Bahwa kita dalam persekutuan dengan Allah dan dengan anaknya. Amin. Yang paling berkuasa, pribadi yang paling berkuasa, pencipta segalanya, ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Bagaimana mungkin engkau dirusakkan? Bagaimana mungkin engkau bisa tenggelam oleh keadaanmu? Kalau Allah yang hidup ada menyertai kita. Amin. Mari kita lihat. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita kepada sukacita kemenangan yang kekal. Tolong poinnya kembali. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 53 sampai ayat yang ke-57. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yaitu apa? Tubuh jasmani kita. Tubuh daging kita. Amin. Dan ketika kita mengalami kematian tubuh jasmani, saudara dan saya bukan mengalami kematian. Tapi saudara dan saya diubahkan. Katakan amin. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Itu sebabnya kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus, sekalipun tubuh jasmani kita bisa mengalami kematian, apa yang dapat binasa ini untuk mengenakan yang tidak dapat binasa, apa yang dapat mati inti untuk mengenakan apa yang tidak dapat mati, yaitu tubuh kemuliaan. Untuk kita mengalami suatu kehidupan yang tanpa batas waktu, tanpa ujung, tiada berkesudahan. Ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Amin. Yaitu hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Adakah hari-hari hidup kita bersyukur buat anugerah kehidupan kekal, kemuliaan kekal, buat tubuh kemuliaan akan Tuhan karuniakan, bahkan di tengah pergumulan kita, bahkan di tengah tekanan yang kita hadapi, bahkan di tengah kesesakan kita, adakah hati kita masih bisa bersyukur, masih sempat bersyukur untuk kemurahan Tuhan, mengaruniakan keselamatannya oleh pengorbanannya. Dan apa yang menjadi janji Tuhan itu, ya dan amin, pasti digenapi. Kalau saudara dan saya mau tahu bagaimana kesudahan akhir hidup kita, baca firman Tuhan, baca sampai Wahyu. Bagaimana satu hari nanti saudara dan saya akan ada di Yerusalem yang baru. Mengenakan apa yang tidak dapat binasa, mengenakan apa yang tidak dapat mati. Dan Tuhan genapi setiap firman-Nya. Tuhan genapi setiap janjinya. Bahkan untuk menggenapi janjinya dengan pengorbanan, penderitaan, kematian sekalipun. Dan kebangkitan Tuhan genapi. Katakan amin. Kalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan ini, enggak ada kebimbangan. Sekalipun kita tidak melihat, bukan nunggu melihat, tetapi karena percaya, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Dan kalau saudara dan saya hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan, akan kepastian penggenapan akan janji Tuhan, saya percaya kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Yaitu apa? Dalam hal yang nyata, ketika kita buat janji, kita bisa tepat janji sama orang lain. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mengharapkan janjimu ditepati. Karena kita sendiri mengalami bagaimana Tuhan Yesus adalah pribadi Allah, Tuhan yang tepat janji dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat,
Tuhan Yesus mengaruniakan kita mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Ketika saya sampai di poin ini, ketika saya baca merenungkan firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang muncul. Mengapa ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia tidak langsung naik ke sorga? Kenapa ada waktu 40 hari? Tuhan Yesus bangkit, lalu 40 hari itu Dia menyatakan diri, baru Dia naik ke sorga. Amin. Kenapa? Ketika Dia bangkit, langsung aja naik ke sorga. Semuanya sudah selesai. Tapi kenapa ada waktu Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang? Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal pada saat surat ini dibuat. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Tuhan bisa kok, ketika Dia bangkit Dia langsung naik ke sorga. Tapi kenapa ada waktu Tuhan menyatakan dirinya? Tuhan mau murid-muridnya, orang-orang yang percaya, mengalami kuasa kebangkitannya, mengenal Dia, Tuhan yang mengaruniakan, katakan amin. Mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya Paulus berkata demikian dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau kita menyadari betapa besarnya pengorbanan Tuhan, dalam pujian kita katakan, dalam ibadah, dalam saat teduh kita katakan, Tuhan betapa besarnya kasih-Mu. Kalau kita menyadari betapa besarnya kasih Tuhan, maka kita juga seharusnya memiliki prioritas yang benar akan kebutuhan kita. Yang paling prioritas adalah mengenal Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitannya. Tuhan tuh dengan sabar loh, mengaruniakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang Tuhan karuniakan untuk mengenal Dia, mengalami kuasa kebangkitannya. Contohnya kepada siapa? Maria Magdalena yang sedang ketakutan dan berpikir dengan kebingungan, oh mayat Tuhan kita dicuri. Tapi Tuhan Yesus dengan sabar menjumpai Maria. Bahkan ketika Maria katakan, Tuhan, ada yang mengambil. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria dengan namanya, Maria, Maria langsung tahu, Rabuni. Amin. Kepada Thomas, Tuhan sabar loh sama Thomas. Tuhan jumpai Thomas secara pribadi. Tuhan tahu kebutuhan Thomas pada saat itu. Tuhan tunjukin sendiri, nih silahkan cucukan. Tuhan turun sampai ke level imannya Thomas untuk mengangkat imannya naik. Tuhan sabar. Kepada Petrus yang menyangkalnya. Bahkan firman Tuhan katakan di sana ketika malaikat Tuhan memberi pesan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Nama Petrus disebut di sana. Kenapa? Karena keadaan Petrus pada saat itu, ya semua murid tergoncang, tetapi Petrus menjadi salah satu murid yang paling menyesal, paling rasa bersalah, bahkan Alkitab menggunakan kata grief, deeply grief, dalam penyesalan yang demikian hebatnya, merasa diri kok semuanya deh campur aduk. Di titik terendah dalam hidupnya, firman Tuhan sampai kepada Petrus, katakan kepada Petrus. Dan Tuhan nunggu Petrus di tepi pantai Danau Tiberias untuk memulihkannya, untuk menyatakan anugerahnya, pengampunannya, kasihnya, dan penggenapan janjinya. Gembalakanlah
domba-dombaku. Kepada dua murid yang berjalan di Emmaus. Mereka masih masih tertutup, mereka masih nggak ngerti. Tapi Tuhan dengan panjang sabar kasih tahu semua yang tertulis tentang dia, yang tertulis dalam kitab suci. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam apa? Seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ketika mereka lamban untuk mengerti, Tuhan turun ke level mereka. Tuhan kasih tahu dengan panjang sabar, mengaruniakan untuk murid-muridnya mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa yang tertulis dalam kitab suci, saudara bisa bayangin, perjalanan itu lebih kurang sekitar 8-12 kilometer. Membutuhkan waktu berjam-jam. Tuhan Yesus sabar. Di dalam Alkitab perjanjian lama ada 333 ayat nubuatan tentang pribadi Tuhan Yesus. Karyanya, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kedatangannya kembali. Pelayanannya, ada 333 ayat nubuatan. Dan Tuhan panjang sabar. Satu-satu Tuhan kasih tahu. Mulai dari kitab Musa, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Pentatok, kitab nabi-nabi, semua dikasih tahu. Tuhan begitu panjang sabar untuk murid-muridnya mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Amin. Kepada murid-muridnya yang ketakutan, mengunci diri di rapat-rapat, Tuhan panjang sabar sampai 3 kali ngomong, damai sejahtera bagi kamu. Mereka masih belum ngerti juga, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu, sampai benar-benar mereka menerimanya. Kepada 500 orang lebih. Bahkan kepada Paulus. Yang dahulu adalah Saulus yang menganiaya gereja, tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Tuhan panjang sabar untuk Paulus mengenal dan mengalami kasih kebangkitannya. Tuhan Yesus yang sama. Yang dengan sabar mau saudara dan saya mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Katakan amin. Tuhan Yesus menyatakan dengan sabar kuasa kebangkitan yang untuk kita alami. Itu sebabnya ada waktu, memang dalam rancangan Allah, dia tidak langsung naik ke sorga, tapi dia menyatakan kuasa kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi kuasa kebangkitannya tetap ada buat saudara dan saya. Dan saya percaya Tuhan Yesus dengan sabar, apapun keadaanmu. Kita nggak bisa menghakimi level iman seorang, tapi Tuhan tahu di mana engkau sedang berada di imanmu. Dan Tuhan dengan sabar membawamu untuk mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Bagian kita hanya merindukan itu, Tuhan. Saya mau, saya rindu untuk mengenal engkau Tuhan Yesus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Mari kita bangkit berdiri. Saya simpulkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bangkit yang pertama. Berbahagia sekalipun tidak melihat namun percaya. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki pengharapan yang pasti. Ingat akan janjinya. Ingat akan firman-Nya. Segala keadaan apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, semua sudah ditulis dalam firman-Nya. Enggak ada sesuatu yang baru buat Tuhan. Enggak ada sesuatu yang mengagetkan Tuhan. Oh, kamu punya masalah itu? Enggak. Bahkan kesudahan langit dan bumi, Tuhan sudah kasih tahu apa yang hendak dilakukannya buat saudara dan saya. Dan apa yang hendak dilakukannya, dan sudah dilakukannya, dan akan terus dilakukannya, adalah membawa kita selalu dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan dirinya. Yang kedua,
Tuhan Yesus bangkit, damai sejahtera bagi kamu. Terima hasilnya. Percayai. Enggak usah pakai tapi Pak, tapi Tuhan, tapi terima. Seperti seseorang yang memberi kamu hadiah tanpa syarat. Kamu gak perlu nanya, ini harganya berapa? Kamu gak perlu nanya, apa yang harus saya lakukan supaya hadiah ini bisa jadi milik saya? You are given. Engkau diberikan dengan cuma-cuma. Semua pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan tujuan apa? Mengubahkan kita, membaharui kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Dan hiduplah sebagai orang benar yang telah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Setiap hari mengucap syukur akan keadaan hidup kita yang baru, status kita, identitas kita yang baru. Tuhan terima kasih. Walaupun godaan dosa itu ada, walaupun masih terjadi pergumulan di hati pikiran kita, di tubuh jasmani kita. Walaupun kita masih bergumul dengan keinginan daging dan sebagainya. Tapi setiap kali engkau memproklaim, Tuhan terima kasih buat pengorbananmu yang menjadikan saya orang benar. Di situ engkau sedang menghargai untuk apa Tuhan Yesus mati dan bangkit bagimu. Di situ engkau sedang menyatakan syukurmu kepada Bapa di sorga dan betapa hati Bapa di sorga bersuka ketika engkau mengerti untuk apa Dia menyerahkan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Ketika kamu benar-benar menerima hasilnya, dijadikan orang benar untuk hidup dalam kebenaran dan merindukan kebenaran firman Tuhan. Dan ada dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus mengaruniakan kita hubungan yang kekal. Dia memanggil kita saudara-saudaraku, Bapakmu, Bapakku, Allahmu, Allahku. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita menjadi satu, tidak terpisahkan sampai selama-lamanya dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita sukacita, kemenangan yang kekal. Baik kehidupan kekal maupun kemenangan atas setiap keadaan kita. Di mana ada hari Jumat, pasti ada hari Minggu. Yang terakhir, Tuhan Yesus bangkit. Dan Dia mengaruniakan kita dengan sabarnya untuk kita mengenal Dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Jangan jadikan percuma. Responi. Mau. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup ada hari esok, dan hari esok ini bukan hanya bicara hari besok, benar hari besok. Tapi hari esok ini bicara hari yang sampai kekal selama-lamanya. Jadi kalau kebangkitan Tuhan Yesus sudah membawa, mengaruniakan saudara dan saya untuk kehidupan yang tanpa batas waktu, maka untuk kehidupan yang sementara ini juga ada pengharapan di dalam Tuhan. Hari besokmu juga ada di dalam tangan Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup,
hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti because He lives. I can face tomorrow. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Because I know He holds the future. And life is worth the living. Is worth the living just because He sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hari esok. Hidup kami jadi berarti Tuhan. Karena Tuhan Yesus bangkit dan hidup berarti. Sebab Yesus hidup. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Sama kita akan masuk dalam sakramen Syabar Kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri saudara sama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan Yesus Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam, menderita, digantung di atas kayu salib, mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus hancur untuk memikul segala dosa kami, segala pelanggaran, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus,
kami diselamatkan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami disembuhkan, dipulihkan. Tubuh Tuhan Yesus hancur, menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tuhan Yesus memikul semua penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dari ujung rambut ujung kaki, kami sembuh, sehat, sempurna, damai sukacita. Tuhan Yesus mengaruniakan kami kelegaan, ketenangan, kesehatan, kekuatan, ketentraman, keamanan, kecukupan, bahkan kelimpahan. Tuhan Yesus mengaruniakan kami damai sejahtera, sukacita, kekudusan, kebenaran, kemuliaan, kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah anak domba Allah. Oleh darah Tuhan Yesus, kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus mengaruniai kami, keluarga kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus yang telah melepaskan kami dari segala dosa, dari segala iblis setan dan perbuatannya, dari segala bentuk kegelapan, untuk kami hidup di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pertobatan, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami, keluarga yang rukun, keluarga yang kudus, keluarga yang kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling lembut hati, saling menolong, saling memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dari ujung rambut ujung kaki, sehat sempurna. Paru-paru kami sehat, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, tekanan darah kami normal, gula darah kami normal, lambung kami sehat sempurna, empedu kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, lever kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, otak kami sehat sempurna, syaraf-syaraf kami sehat, tulang-tulang kami sehat, hormon-hormon imunitas tubuh kami sehat, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, pembuluh darah kami sehat, tulang-tulang, sendi-sendi, otot kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kulit kami sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan, jiwa kami disegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Dalam kasih anugerah Tuhan Yesus selalu sehat, selalu melayani Tuhan Yesus dengan hikmat, kuasa, kasih Tuhan Yesus yang melimpah. Menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan bersama keluarga. Selalu dalam damai sejahtera, sukacita, berkat terbaik, kasih, kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati setiap hamba-hambamu Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati setiap jemaatmu Tuhan. Setiap kalimat seru doa mereka kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang tahu apa yang Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya pemulihan, kemenangan, kesehatan, pertolongan, damai sukacita, sejahtera, jalan keluar yang dari Tuhan Yesus. Tuhan karuniakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong dalam setiap proses pengobatannya dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Sehat sempurna, damai sukacita, Tuhan Yesus beri kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami.
Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik jadi kepala, bukan ekor. Tuhan Yesus yang memberkati kami. Apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa dan seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, inilah darah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kematian kebangkitan-Mu Tuhan. Buat hidup kami yang ada dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan di dalam kami dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang dapat bisa memisahkan kami dari kasih Allah kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya oleh kuasa Tuhan Yesus. Surut kebenaran firman Tuhan Yesus dengan iman yang tertuju kepada pribadi Tuhan Yesus, di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan, diurapi. Berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari sama-sama saudara kasih dalam Tuhan. Kita akan mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus buat tubuh dan darah Yesus yang kita boleh terima pada pagi hari. Angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus menuntun kamu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjagamu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah kering, menjadi berkat dan saksi Tuhan Yesus di mana engkau ada dan melangkah. Terimalah kasih yang sempurna, anugerah berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita yang melimpah, kesehatan dan kepenuhan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan pertolongan Allah Roh Kudus menuntunmu, menjagamu, menghiburmu, menolongmu, menguatkanmu. Sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Untuk kepala kita dimahkotai Tuhan Yesus kekal di sorga. Dan sampai hari itu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Kasih kemurahan, kebaikan, kasih setia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nyatakan melimpah di hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom, selamat Paskah saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.